Assalamualaikum, perkenalkan saya Saleka Putri dari kelas B D4 Kebidanan Konversi. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan intranatal di komunitas. Asuhan intranatal di komunitas persalinan adalah sebuah proses yang alami yang ditandai oleh terbukanya serviks, diikuti dengan lahirnya bayi, dan plasenta melalui jalan lahir menurut Depkes 2001. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen asuhan intranatal? Manajemen asuhan intranatal di komunitas merupakan suatu pendekatan yang berpusat kepada suatu individu di masyarakat yang membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi dan cepat, terutama yang berhubungan dengan aspek sosial, nilai-nilai, dan budaya setempat. Asuhan intranatal di komunitas dengan memberikan asuhan intranatal yang tepat dan sesuai standar diharapkan dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi akibat perdarahan pada saat persalinan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya asuhan intranatal di rumah adalah memastikan persalinan telah dilaksanakan, memastikan persiapan persalinan bersih, aman, dan dalam suasana yang menyenangkan, serta mempersiapkan transportasi serta biaya rujukan apabila diperlukan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada hal penting yang perlu didiskusikan dengan ibu dan keluarga, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat perencanaan persalinan yang perlu ditetapkan yang mencangkup unsur-unsur berikut, seperti tempat persalinan, tenaga penolong persalinan, cara menjangkau tempat persalinan, pendamping persalinan, biaya yang dibutuhkan, siapa saja yang mengurus pada saat ibu bersalin, dan rencana metode kontrasepsi yang akan digunakan. 2. Membuat rencana pengambilan keputusan pada saat kegawat daruratan apabila pengambil keputusan utama tidak ada di tempat. 3. Mengatur sistem transportasi apabila terjadi kegawat daruratan. Dan keempat, mempersiapkan peralatan untuk melahirkan. Pemilihan persalinan di rumah diambil dengan pertimbangan bahwa setiap ibu memiliki hak dan kepuasan atas dirinya, mengharapkan kualitas yang lebih tinggi, anak lebih mendapatkan kasih sayang, suami lebih bebas mengekspresikan perasaannya, lingkungan rumah bidan menimbulkan rasa tenang dan tentram pada ibu yang akan melahirkan, serta berdasarkan perbandingan dengan pengalaman melahirkan di rumah sakit, dalam lingkungan yang kurang memiliki sentuhan pribadi yang penuh dengan peraturan dan staf yang sibuk. Selain memiliki beberapa pertimbangan yang menguntungkan, persalinan dapat dilakukan di rumah. Persalinan di rumah juga mempunyai beberapa kerugian. Di antaranya ialah ketika proses kelahiran mengalami kesukaran, pertolongan lebih lanjut tidak dapat segera diberikan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya alat-alat sehingga membutuhkan waktu lama sebelum sampai ke rumah sakit. Karena terdapat kerugian dari persalinan di rumah, maka ada beberapa indikasi dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan proses persalinan di rumah, yaitu memastikan program perencanaan persalinan P4K telah dilaksanakan. Selama melakukan asuhan antenatal, tidak didapati adanya kelainan atau penyakit yang akan menyulitkan proses persalinan. Adanya bidan terlatih dalam melakukan pertolongan persalinan, dan bidan harus memberikan penjelasan tentang seluruh proses persalinan dan kemungkinan komplikasi. Tersedianya ruangan hangat, bersih, dan sehat. Ibu juga mempunyai kartu menuju sehat ibu hamil dan kartu KIA. Tersedianya sistem rujukan untuk penanganan kegawat daruratan obstetrik. Adanya kesepakatan atau informed consent antara bidan dengan ibu atau keluarga. Tersedianya alat transportasi untuk merujuk, serta tersedianya peralatan yang lengkap dan berfungsi. Dengan memberikan asuhan intranatal yang tepat dan sesuai standar, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta pendekatan yang membutuhkan kemampuan analisis yang berhubungan dengan aspek sosial,